panggil Siti. Dan saya Anissa Handayani, biasa dipanggil Nisa, atau anak-anak bisa kenalnya dengan Nisa HD gitu. Oke. Terus sebelumnya kita mau ngomong bahwa nanti kalau misalnya teman-teman pas ngedengerin itu nanti ngedengerin suara motor lewat atau apa ya, kami minta maaf ya karena kita lagi nunggu senja ini ya, nunggu nunggu senja, nyari ketenangan daripada mikir COVID-19 terus gitu ya. Betul. Terus coba tebak, kita sekarang lagi ada di jembatan yang di bawahnya ada kalinya. Iyalah. Iya. Ada kali yang lumayan mungkin dalam, nggak tahu juga, nggak mau nyoba nyemplung. Dan kondisinya mengenaskan ya Setia. Iya. Sepi sih sebenarnya. Iya, kalinya maksudnya sih. Kalinya juga kotor. Iya, kayak susu coklat. Iya, kayak susu coklat. Enak, tapi nggak enak. Nggak bisa diminum. Iya, benar. Terus kali ini kita mau ngobrol apa? Kita mau ngebahas satu tema ya, mungkin tentang secukupnya. Secukupnya. Jadi kalau secukupnya tuh aku keinget lagu India gitu. Iya. Aku tahu lagu India juga dari kamu kan. Sebenarnya tahu lagu India tuh dulu ada ceritanya sih, karena kan mau ada film nanti kita cerita tentang hari ini. Misal teman-teman mungkin juga udah nonton. Nah itu tuh ada Instagramnya gitu. Terus aku akhirnya ngedengerin kok ada suara ada musik yang bagus nih, ternyata lagunya India gitu. Seperti itulah. Ya itu tadi ya teman-teman, ada iklan. Jadi kemungkinan nanti sering dengar motor lewat karena kita benar-benar di jembatan yang jembatannya masih dibilang aktif tapi nggak ramai banget. Ya, gitu. Nggak seramai yang sebelah gitu. Ya, ini ada 2 jembatan sebenarnya. Kita di yang tempatnya agak sepi. Kan disuruhnya nggak boleh rame-rame kan. Kita nyari tempat sepi gitu. Ya, terus balik lagi, gimana sih lagu India itu sih? Coba ceritain. Jadi sebenarnya ini lagu kalau aku nangkep sih, jadi kita tuh sebenarnya sebagai manusia nggak masalah gitu untuk bersedih gitu. Setiap orang gagal, setiap orang punya masalah, tapi kita harus nyikapin itu tuh secukupnya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ngedengerin juga liriknya India ini, pokoknya bersedihlah secukupnya, kan masih ada penggantinya, belum waktunya kau bisa menjawabnya. Nah itu sebenarnya kayak kadang kita sedih akan satu hal gitu kan ya, karena kita belum tahu ada apa sih sebenarnya di balik itu gitu. Kayak gini gak sih, semacam kita dapat masalah kan, kayak ngerasanya udah berat banget, udah kayak pusing sendiri, entah mikirnya udah kemana-mana, larut sendiri kayak gitu kan. Padahal ya karena kita tuh belum tahu di balik masalahnya itu ada apa kayak gitu kan poinnya, secukupnya. Terus mungkin dari videonya, kalau misalnya teman-teman juga mau nonton ya, kalau mungkin juga udah nonton sih videonya. Jadi di situ juga ada orang yang sharing tentang masalahnya gitu, dan kayak di situ ngingetin aku bahwa yang punya masalah tuh nggak cuma aku sendiri. Setiap orang pasti punya masalah, dan bahkan ada ya kalimat-kalimat yang mungkin menyakitkan. Waktu itu aku baca satu katanya, jadi ini yang share tuh si anak kayaknya. Jadi ibunya bilang gini, ibu nyesel ngelahirin kamu di dunia ini gitu. Terus kayak aku ngebayangin, maksudnya kayak ya ampun saking kayak gitunya ya gitu. Ya seperti itu sih. Jadi kayak masalah yang kita tuh punya masalah nggak cuma kita sendiri gitu. Orang-orang di luar sana juga semua orang punya masalah gitu. Tapi ini sih, kalau yang ibu tadi tuh ya, kalau menurutku pribadi, aku meyakini bahwa semua ibu di dunia itu kayaknya mungkin ada yang kayak gitu ya, tapi itu menurutku nggak nyampe hati, kayak entah kebawa emosi atau apa gitu. Soalnya naluri ibu tuh kuat, maksudnya gimana ya? Ya naluri masing-masing orang pasti kuat kan, dan itu kayak mungkin cuma sebatas di mulut aja kan bisa ya, nggak nyampe hati, kesel atau entah kenapa sampai kayak gitu. Kira lagi masalah berat atau gimana, terus sampai terlontar kayak gitu. Iya benar. Kayak reaksi emosi kan ini ya, reaksi yang timbul akibat perlakuan orang dan langsung keluar. Kayak gitu. Terus ya tadi soal kita semua pasti punya masalah, itu bener banget. Dan kayak saya ada iklan lagi. Ini podcast paling spesial karena banyak yang lewat. Ya bener. Terus kita pede aja di pinggir jembatan, mendung-mendung, tapi menyepi. Iya. Lampu-lampunya juga keren. Iya, tadi ya soal masalah, setiap orang pasti punya, nggak mungkin nggak ada yang punya. Bahkan orang yang orang yang rasa dirinya tenang tuh malah juga bahaya. Dia kayak nggak
apa ya, bisa jadi kayak nggak sadar gitu nggak sih kalau ada masalah di dalam dirinya padahal aslinya gitu. ada entah ada. apapun itu Iya. pasti semua orang tuh ada. Dan kayak aku pernah denger sih dari podcastnya Kak Ardi, kalau pernah dengerin ya, intinya tuh you are not special Ya. kamu tuh nggak spesial di dunia ini. Di mata Tuhan ya, di mata Allah nggak spesial, sama aja semuanya. Kayak itu nggak sih, ketika Allah itu nggak bakal ngasih kamu beban Kecuali sesuai dengan kesanggupan. nah bener kan. Jadi kayak ya udah diukur sama Allah tuh udah diukur kan, orang ini tuh takarannya segini, orang itu takarannya segini, kayak gitu kan. Jadi kayak seakan-akan ketika kita kayak merasa kok berat banget sih, kok kayak gini sih, kok kayak gini tuh ya itu cuma sudut pandang manusia. Sudut pandangnya N-nya gede, sudut pandang Allah tuh lebih adil. Kita tuh yang sering gak adil kan, emang manusia ya gitu. Iya, benar-benar juga sih. Iya kan, Sudut pandangnya, ya, tempatnya, nah benar. Kadang dari sudut pandang pun Iya. kayak sering terjadi salah komunikasi, salah paham kayak gitu-gitu kan karena sudut pandang. Iya. Dan masalah mungkin nih kayak masalah yang terjadi di aku itu juga misalnya dikasih ke orang lain, misalnya kasih ke kamu, itu juga kamu belum tentu mampu menyelesaikan ya. Dan mungkin sebaliknya Kebalikan gitu ketika kan, dikasih ke kamu aku belum tentu ini ya, bisa, benar. Karena emang udah tadi ya sesuai kemampuan, dan yang ngukur kemampuan itu bukan bukan manusia. benar. Ya yang ngukur kemampuan tuh Allah kayak gitu. Entah mungkin kita ngelihatnya kok masalah dia sepele banget, tapi sepele baginya tuh bagi dia tuh bagi dia tuh gede kayak gitu kan. Ya manusia sering kayak membanding-bandingkan. Padahal kan sendiri-sendiri. Iya, dan masalah membandingkan ini sebenarnya nggak apa-apa loh Sip. Ya percaya nggak, ini nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apanya itu ketika kita membandingkan dengan diri kita yang sebelumnya, jangan ke orang lain. Oh, kayak Iya nggak? bisa ya. Kan kita kan disuruh lebih baik. Nah itu lebih baiknya kan daripada diri kita yang sebelumnya, bukan dengan masing-masing orang lain kayak gitu kan. Gitu. Terus apalagi soal lagunya? Sebenarnya mungkin begitu sih ya yang tadi sih ya, poinnya kan tentang secukupnya. Pokoknya ya gimana ya, kalau kita lagi ada masalah, sebenarnya nggak masalah, kadang kan orang tuh udahlah nggak ada masalah, nggak usah sedih, dan sebenarnya menjadi sok kuat ya, bukan sok kuat sih, lebih ke entah sugesti atau apa gitu ya, jangan sedih lah udah gitu ya. Sebenarnya nggak masalah karena kita manusia cuy gitu. Maksudnya kayak kalau ya kita punya porsi di mana kita bisa kita bahagia, tapi sedih juga harus juga gitu. Maksudnya mungkin itu nanti jadi, misalnya kita nangis nih, itu kan ngeluarin kayak apa yang ada di perasaan kita, apa yang beban di jadi makin lega gitu kan. Tapi secukupnya gitu. Gak usah larut, gak usah berlebih. Pun di agama kita juga diajarin kan, apa-apa itu harus secukupnya, gak boleh berlebihan. Kayak dari makan aja gitu, gak boleh kurang aja gak boleh, berlebihan gak boleh. Bener-bener. Yang bener ya secukupnya. Terus sama ini sih tadi kan, ketika kita ngerasa sedih tuh ya udah nggak apa-apa. Emang gitu kenapa kan. gitu loh, dari Kenapa? sedih tuh Iya, harus gimana, ya udah dirasain aja gitu kan. Bahkan kalau nggak salah ya, tagline kesehatan mental tahun lalu kalau nggak salah itu it's okay not to be okay. Jadi ketika ya nggak apa-apa, buat nggak apa-apa itu gimana gitu maksudnya, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa itu gitu kan. Ya bener ya. Ya nggak apa-apa ketika kita itu nggak apa-apa gitu kan. Ya emang harus kenapa? Ya itu emang hidup kita kan nggak selamanya nggak apa-apa gitu loh, akan sering terjadi apa-apa. Iya, apa-apa gitu. Dan pasti di setiap apa-apanya atau masalah itu Allah juga pasti mau ngajarin kita sesuatu, lagi nyampein pelajaran buat kita. Karena Allah juga nggak bakal yang ngasih apa-apa tanpa alasan, tanpa pertimbangan. Itu nggak bakal kayak gitu, pasti ada alasannya, ada sebab akibatnya gitulah. Iya, pasti. Cuma ya nanti balik ke kita kan, kita mau segimana pinternya ngambil hikmahnya, segimana pinternya ngadepin masalahnya kayak gitu loh. Dan sering-sering aja bilang kayak ini tuh Allah sedang lagi ngajarin apa sih ke kita, lagi ngajarin apa sih ke aku kayak gitu ya. Aku tuh salah apa ya sama Allah ya, aku tuh kemarin berbuat apa sih kok sampai segininya kayak gitu. Atau Allah tuh jangan-jangan pengen nguatin aku ya, pengen bentuk aku yang lebih kuat lagi kayak gitu mungkin. Banyak-banyak apa ya, berprasangka baik sama Allah, tapi jangan kalau sama manusia secukupnya aja. Kalau sama Allah gitu. Berprasangka baik. Sama ini juga nggak sih secukupnya tuh yang kaitannya sama dunia? Oh iya, bisa juga. Kan kadang kita juga berlebihan bahas kerjaan, duit, urusan apalah gitu-gituan banyak kan. Kadang kita yang terlalu mengejar-ngejar itu, dan itu loh yang di NKCTHI apa? Itu loh yang jangan cepet
yang mana quotesnya? Iya, ada quotesnya, lupa itu loh. Aku lupa kemudian yang mana, awalnya aja dulu. Lupa. Yang intinya juga secukupnya, bukan secukupnya, bukan tapi ekspektasi sama manusia. Nafas bentar apa duduk bentar, apa sih yang dikejar gitu kan sih? Lupa kan? Bukan lupa intinya tunggu nafas bentar apa bukan sih yang dikejar gitu ya, kayak lupa intinya tuh nggak usah cepet-cepet mau ngejar apa sih gitu kan. Ya emang bener, kita tuh kadang suka kayak proses pun kita suka buru-buru, kita suka pengen yang cepet-cepet, padahal proses itu yang dia nggak instan loh. Proses tuh inti proses kan perlu ketika bener perlu waktu, dan ketika kita nggak diem, ketika diem itu bukan proses sih, karena itu stuck diem aja. Kecuali diemnya tuh buat jeda mikir merenung gitu baru proses. Tapi kalau diemnya kayak diem udah menyerah gitu-gitu ya itu bukan proses. Bener-bener. Itu beda lagi kan. Iya, bener juga sih tuh. Sampai lupa beneran loh kayak semua kayak buku NKCTHI, kayak relate semua. Sebenarnya kayak kata-katanya cuman sederhana, ya nggak cuman sih, maksudnya sederhana dalam. Iya benar. Tapi itu loh sebenarnya nggak cuma dari buku itu loh Sid, yang dalam tuh kadang tuh kita ya kurang memahami kata, jadinya kayak kurang resep, kurang memaknai gitu ya. Sesimpel kata misalnya mendengar ya, mendengar nih kita curhat sama teman, kita harusnya dengerin kitanya main HP atau kitanya sibuk sendiri gitu, atau yang kurang aktif mendengarnya kayak gitulah. Bahkan aku tuh pernah ngobrol sama temanku ya, pokoknya intinya tuh dia sampai bilang gini, kenapa malah banyak pelatihan ngomong atau public speaking ketimbang pelatihan mendengarkan. Nah bener, padahal mereka tuh sama loh, bicara sama pendengaran tuh sama-sama sedihulin sama manusia kan. Dan kayak bahkan kita tuh sering salah komunikasi atau miskomunikasi kan juga dari mendengarkan, atau yang ya itulah mendengar. Nanti biasanya kebanyak hal kayak gitu lah intinya. Perlu ya pelatihan pendengaran. Iya perlu. Bahkan sampai temanku tuh juga bilang, coba bayangin kalau lama-lama orang tuh cuma mau latihan ngomong tapi nggak ada yang ngedengerin, kan lama-lama juga nanti dibuka buat pelatihan mendengarkan. Kayak gitu, orang berlomba-lomba, aku mau latihan ini public speaking, aku mau gini-gini biar bisa ngomong ini, tapi ternyata udah habis orangnya kayak gitu. Dan ini udah azan. Jadi kita harus mengakhiri. Oke, mungkin episode kali ini segini dulu. Mungkin kalau misalnya ada nanti akan dibahas lebih lanjut tentang ini dulu deh. Ini apa? Kesimpulan lah. Kesimpulan. Kita tuh kesimpulan apa? Dari Siti dulu. Oke. Jadi sebenarnya apapun dalam hidup ya, maka karena dalam agama kita juga mengajarkan untuk secukupnya. Jadi kayak masalah bab dunia dan kayak sedih-sedih kayak itu secukupnya aja sih, jangan berlebihan. Dan pasti apa ya? Ya pokoknya kalau aku lihat dari sisi masalah ya secukupnya tuh. Pasti setiap masalah yang Allah kasih, Allah tuh mau nyampein kita sesuatu tentang pelajaran gitu. Iya benar banget. Kita akan belajar sesuatu lah gitu. Jadi intinya secukupnya itu untuk urusan yang sebenarnya dunia. Dan secukupnya masing-masing orang ini pasti beda-beda. Kamu ya kita semua deh, semua jangan sampai membandingkan secukupnya aku dan secukupnya orang lain. Kayak loh kok dia kayak gini sih, kok dia kayak gitu. Ya itu emang secukupnya dia emang segitu. Jadi ya udah emang gimana lagi, gak usah protes atau gak usah memaksa agar sama dengan secukupnya kita kayak gitu. Karena beda-beda kan. Iya benar. Kalau dari kamu itu oke. Berarti udah nggak usah nambahin gitu. Nggak usah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Random Talk ya. Iya, Random Talk episode kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari yang kita sampaikan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, besok kita lanjut lagi. Dan ini emang nggak tahu hasilnya kayak apa. Bisa di mungkin kayak entah hasilnya suaranya yang balap-balapan itu, kita kan cepet banget ngomongnya ya. Iya, sorry. Katanya anak-anak pantai itu ngomongnya cepet itu ya. Aku juga dekat pantai. Terus ini udah mau menjelang maghrib kan. Jadi kita udah panik juga, bingung ini mau sholat di mana, harus segera pulang, udah mau gelap gini. Terus jembatan udah sepi, cuy. Ini nggak ada orang kan, sepi banget. Dan kita harus segera pergi dari sini. Dan mungkin sedikit pesan untuk teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Mungkin di era-era saat ini pun kita harus menerapkan secukupnya. Iya, secukupnya. Iya nggak sih? Iya, terima kasih India. Zaman-zamannya corona. Iya, benar-benar panik secukupnya. Iya, panik secukupnya, pasal secukupnya, beli secukupnya aja.
ini panik bayi. Kayak gitu. Pokoknya yang secukupnya lah. Toh besok insya Allah ya ke depan kita juga bakal ngerti kalau Allah tuh pengen ngasih apa sih di ujian ini. Iya, Allah tuh pengen nenggur sebelah mana kesalahan kita kayak gitu kan. Atau kayak mau ngasih apa gitu, sesuatu yang hadiah mungkin alam ya. Walaupun kita tahu sih misalnya kayak ada korban-korban juga gitu ya. Ya mudah-mudahan itu ya barangkali itu yang terbaik menurut Allah sih kayak gitu. Bener-bener ya. Dan apa ya, kan udah mau Ramadan kan, berapa hari coba Hamin 18 nggak tahu pokoknya sekitar 18 itu 2 minggu lagi kan berarti. Jadi jangan lupa ya teman-teman, bagiku juga, untuk aku, untuk Siti, untuk kita semua, jangan sampai kita terlena sama COVID ini atau urusan-urusan dunia yang lain. Kita tuh mau disambut oleh bulan yang sangat istimewa ya istilahnya. Dan jangan sampai kita yang kayak gak persiapan apa-apa gitu loh, karena terlalu panik dengan corona ini kan. Jadi kayak secukupnya pada corona dan sefullnya untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan gitu. Kita semua insya Allah amin bisa ketemu sama iya, Ramadan. Dan gitu, aku tuh pernah mikir gak sih ketika Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu? Iya barangkali kan. Bayangin aja gitu loh, coba ketika kita lagi banyak apa ujian kayak gini ya, entah bencana alam, COVID, corona dan sebagainya, tiba-tiba Ramadan udah deket pun kita kayak nggak sadar gitu loh. Kan kayak ujian yang gede banget kan. Bener banget ya, sama-sama ujian semua, corona juga ujian, Ramadan bahkan ya nikmat ya sebenarnya buat kita. Kita aja belum tahu besok bisa taraweh atau iya enggak, kan, iya bener. Aku tuh bayangin loh kalau kita nggak bisa pergi ke satu rumah ke rumah lain. Aku bayangin kalau besok cuma nonton sepi TV doang gitu. Di rumah dan nggak bisa kemana-mana cuma gara-gara corona. Ya nggak cuma sih, maksudnya kayak menyikapi coronanya ini yang terlalu berlebihan kayak gitu. Ya mudah-mudahan sampai waktunya nanti mudah-mudahan terus bisa selesai gitu ya harapan kita sih, biar bisa seperti biasanya. Kalau aku sih besok tetap bersilaturahim lah. Harusnya sih, iya harusnya ini nggak boleh sih bawa hand sanitizer. Iya. Sama ini anak udah was-was. ya bawa aku tuh bawa sabun sih besok sama aqua botol. Oke, siap. Mencuci tangan. Abis itu nggak usah salaman, tapi kan salaman menggugurkan dosa. Berarti tetap salaman besok sih. Atau niatnya atau gini, niatnya salaman tapi tangannya tuh nangkep gitu loh. Kan segala amal kan dari niat tuh. Gitu mungkin ya. Udah, ini kayaknya udah azan, kita harus pergi dari tempat ini karena udah mau gelap. Kita juga was-was. Ya udah ya, semoga bisa terhibur. Yang kalau emang kita ngapain ya bisa ada satu yang bisa diambil ya, semoga bisa bermanfaat. Dan ya tunggu juga episode selanjutnya ya, kapan-kapan lagi ya. Kita udah ada tema sebenarnya. Oke. Besok lagi ya. Yaudah kita tutup. Siti ditutup. Udah tadi. Aku yang nutup sekarang. Ya dari kami berdua ya, yang ternyata kita teman kuliah 4 tahun, hampir 4 tahun. Ternyata kita banyak miripnya. Iya gak sih? Iya sih. Dan sejujurnya aku juga banyak terinspirasi dari Siti. Berat. Enggak, aku juga belajar dari kamu. Aku menemukan diriku juga terinspirasi dari Siti. Suka nulis, suka fotografi, gini-gini juga dari dia kan. Kayak gitu ya. Ternyata inspirasi kita tuh gak jauh-jauh dari kita gitu kan. Orang yang deket-deket sama kita pun banyak yang menginspirasi. Tapi kalian mau nyari yang jauh juga gak masalah gitu. Itu pilihan kan. Ya gak apa-apa, nyari yang banyak. Tapi jangan lupa satu inspirasi yang gak boleh kamu lupa. Siapa coba? Siapa? Dirimu sendiri. Oh, I see. Ingat ya, dirimu sendiri itu inspirasimu. Jangan lupa berterima kasih. Siap. Dan bersyukur. Berterima kasih sama diri, bersyukur sama yang nyiptain kita. Nah, bener banget. Udah, kita undur diri. Udah maghrib, teman-teman jangan lupa sholat. Doain corona cepet hilang. Amin. Terus kita harus nyambut Ramadan ya dengan sefull-fullnya, nggak boleh secukupnya kalau nyambut Ramadan. Ya kalau nyambut Ramadan harus sefullnya. Semangat mungkin gitu. Ya udah, kita undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Iya, bersama saya Nisa Hade dan Siti HDN. Namanya follow ya. Iya, follow-nya nanti kita taruh nama IG-nya. Iya, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Bersedilah secukupnya.